Di balik setiap proses demokrasi yang berjalan dengan tertib dan berintegritas, ada tangan-tangan yang bekerja tanpa lelah. Di balik setiap tahapan pemilu yang kita lihat, ada dedikasi, ketelitian, dan tanggung jawab besar yang seringkali tak terlihat. Di antara semua itu, ada perempuan-perempuan hebat, perempuan yang tidak hanya hadir, tetapi cukup mengambil peran. Perempuan yang tidak hanya bekerja, tetapi mengabdi, mereka adalah Kartini masa kini. Kartini yang tidak hanya hidup dalam sejarah, tetapi nyata hadir di tengah-tengah kita, di ruang kerja kita, di balik layar, dan dalam setiap proses demokrasi yang kita jalani sampai hari ini. Hai teman pemilih, selamat datang kembali di podcast Rentak Demokrasi, ruang berbagi inspirasi, cerita, edukasi, dan diskusi mengenai seputar kepemiluan, partisipasi masyarakat, dan demokrasi itu sendiri. Di episode ke-13 kali ini, kita sudah bersama dengan sosok inspiratif dari KPU Kabupaten Bintan. Beliau adalah sekretaris yang mana mengampu jabatan ini sudah cukup lama ya, Iya, betul sekali. Ya, mari kita ucapkan selamat datang kepada Ibu Suciati SIP. Selamat datang Bu. Terima kasih Mbak Nuri, senang sekali bisa hadir di podcast Rentak Demokrasi dan salam hangat untuk seluruh sobat demokrasi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat dan semangat. Begitu juga ya dengan Mbak Nuri ya. Ya, alhamdulillah Bu. Nah, semoga semangatnya Ibu Suciati menular ya ke pendengar kita Bu. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke tema utama nih Bu, mungkin sobat demokrasi kita pengen mengenal lebih dalam tentang perjalanan karirnya Bu, bisa diceritakan? Baik, terima kasih Pak Nuri atas kesempatan yang diberikan. Perjalanan karir saya diawali pada tahun 2002. Saya sebagai honor di kantor Bupati Kepulauan Riau yang saat ini sudah berubah menjadi Kabupaten Bintan. Kemudian pada tahun 2003 saya dipindahkan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Riau. Jadi tahun 2006 saya diangkat sebagai CPNS dan pada tahun 2008 alhamdulillah diangkat menjadi PNS. Dari awal saya sudah banyak belajar tentang administrasi, organisasi dan hal-hal yang berkaitan dengan kepemiluan. Dengan berbagai proses tersebut saya banyak mempelajari berbagai tantangan dan pembelajaran baru. Dengan proses tersebut, saya diamanahkan menjadi sekretaris KPU Kabupaten Bintan pada tahun 2020 sampai saat ini. Berbicara tentang jabatan sekretaris, itu tidak hanya berbicara tentang jabatan, tetapi ada tanggung jawab yang besar untuk kita dapat melaksanakan pemilu dengan baik dan lancar. Gitu Mbak Nuri. Luar biasa sekali nih teman pemilih. Berarti memang perjalanannya cukup panjang ya Bu ya. Betul sekali ya. Nah, dari selama itu Bu, dari perjalanan karir Ibu yang sudah puluhan tahun ya Bu ya. Nah, apa yang membuat Ibu tetap semangat di dunia kepemiluan ini? Ya, terima kasih Mbak Nuri. Jadi motivasi saya adalah ingin menjadi bagian dari pemilu yang berkualitas. Karena saya yakin bahwa pemilu yang berkualitas akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik. Dan kita sebagai penyelenggara pemilu itu mempunyai tanggung jawab yang besar bahwa penyelenggara pemilu berjalan sesuai dengan aturan. Gitu. Nah, kita masuk ke tema utama ya Bu. Nah, menurut Ibu apa makna dari Kartini masa kini? Baik, menurut saya Kartini masa kini adalah perempuan-perempuan yang berani mengambil peran, tidak hanya sebagai pendukung saja. Jadi kita di situ berani bersuara, berani berkontribusi, dan kita harus bisa memanfaatkan hal itu sebaik-baiknya, gitu Mbak. Dan pada era ini sangat besar terbuka kesempatan untuk kita lebih mendapatkan peran, gitu Mbak. Kalau di KPU Kabupaten Bintan sendiri Bu, bagaimana peran perempuan? Ya.
perempuan di KPU secara umum ya itu beragam ya perannya. Kalau kita melihat dari segi jabatan itu ada perempuan yang menjadi komisioner dari tingkat KPRI, KPU provinsi sampai dengan tingkat KPU kabupaten kota. Mengingat kembali bahwa pada tahun periode sebelumnya ketua kita adalah seorang perempuan yaitu Ibu Ervina Sari, dan di KPU provinsi juga ketuanya juga perempuan Ibu Sriwati. Kemudian di tingkat untuk di tingkat komisioner perempuan itu berperan salah satunya mengambil kebijakan, menyusun jadwal dan lain-lain. Kemudian ada juga perempuan di tingkat sekretariat ya, KPU KPRI, KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Pada umumnya sekretariat KPU itu menjalankan fungsi sebagai pendukung utama kerja-kerja komisioner, terutama untuk melaksanakan apa yang telah menjadi keputusan dari bapak-bapak komisioner. Kemudian ada di tingkat di tingkat PPK, PPS dan KPPS. Mereka perempuan yang berada di tingkat tersebut merupakan garda terdepan pada saat proses pemungutan suara dan penghitungan suara. Begitu Mbak Nuri. Berarti sudah banyak ya Bu peran-peran perempuan sendiri yang terjun ke lapangan ya Bu ya. Benar. Berarti apakah Ibu melihat perubahan signifikan dalam proses peran perempuan ini tadi? Ya, saya melihat sangat signifikan ya, karena pada saat ini perempuan-perempuan banyak mengambil peran dan mengambil keputusan juga. Ya. Nah, Bu, banyak nih masyarakat kita yang belum tahu kita ini kan Komisi Pemilihan Umum gitu. Nah, tentu terdapat di dalamnya peran dari sekretariat. Nah, Ibu boleh dibantu jelaskan apa sebenarnya peran sekretariat dari KPU Kabupaten Bintan? Peran sekretariat KPU secara umum itu merupakan unsur pendukung yang berperan sebagai tulang punggung operasional, menjalankan tugas administrasi dan teknis agar semua keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh anggota KPU dapat dijalankan dan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 dan aturan pelaksanaannya. Sedangkan peran utama dari sekretariat KPU adalah sebagai pelaksana teknis dan pendukung administrasi, menjadi penghubung kebijakan dan pelaksanaan di lapangan, memastikan seluruh tahapan pemilu dan pemilihan berjalan sesuai dengan aturan. Iya, baik. Nah, Ibu, apa tantangan terbesar sebagai perempuan di posisi ini? Oke, baik. Ini merupakan pertanyaan menarik ya, karena saat ini sudah lumayan besar jumlah wanita bekerja. Jadi menurut saya tantangan terbesar wanita bekerja itu adalah mengatur waktu, tenaga dan pikiran untuk dua peran sekaligus yang sama-sama penting ya. Ya, di satu sisi kita harus melaksanakan tugas sebagai PNS, kemudian di rumah kita juga berperan sebagai seorang ibu dan seorang istri yang selayaknya memang kita harus mengurus keluarga. Jadi dua peran yang sangat berbeda. Jadi itu harus sama-sama seimbang sih menurut saya. Kemudian juga kita juga secara fisik dan mental kadang-kadang kita terganggu, kadang-kadang kita juga perempuan juga dianggap kurang profesional dalam menjalankan kerjanya. Mungkin secara umum begitu, Mbak Pri. Iya, bagaimana cara Ibu mengatasi tantangan besar tersebut? Baik Mbak Nuri, untuk mengatasi tantangan tersebut, kalau saya secara pribadi, saya akan atur waktu sebaik-baiknya. Kita bisa buat jadwal secara teratur, kemudian kita juga bisa membuat skala prioritas mana yang harus kita dahulukan. Kemudian kita juga perlu adanya komunikasi dengan keluarga, terutama dengan pasangan kita dan juga anak-anak. Beri pengertian kepada mereka bahwa kita juga punya peran yang penting juga di kantor. Jadi kita harapkan pengertian dari mereka juga. Kemudian selain itu kita juga harus menjaga kondisi fisik dan mental, karena kita sepulang dari kerja kita sudah cukup lelah secara fisik, secara pikiran, sementara kita di rumah juga
juga harus menghadapi pekerjaan di rumah juga. Iya. Jadi harus kita jaga kondisi fisik dan mental. Gitu, Mbak. Iya. Nah, nilai utama yang selalu Ibu pegang tuh gimana sih, Bu? Ya, dalam kehidupan sehari-hari ya. Iya. Kalau nilai yang saya pegang itu pertama kejujuran, Iya. ya, kemudian integritas, kemudian komitmen dan tanggung jawab. Jadi hal itu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, berlakulah sebaik-baiknya. Nah, gitu. iya. Apa kesan untuk perempuan-perempuan muda, Bu? Oke, baik Mbak Nuri. Kalau boleh saya berpesan untuk perempuan-perempuan masa kini, kita jangan takut untuk bermimpi. Ya. Kita juga harus terus belajar dan berani mengambil peluang yang ada. Jika hal tersebut sudah kita usahakan, insya Allah kita akan mendapat yang terbaik. Gitu, Iya. Mbak Nuri. Ya, baik Bu. Nah, satu kalimat lagi nih Bu untuk perempuan dalam demokrasi adalah Ya, perempuan adalah pilar penting dalam demokrasi. Begitu Mbak Nuri. iya, baik. Nah, Sobat Demokrasi, hari ini kita belajar bahwa perempuan bukan hanya bagian dari demokrasi, melainkan penggerak dari demokrasi itu sendiri. Saya Nuri dan terima kasih Ibu atas waktu dan inspirasinya hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi teman pemilih yang mendengarkan. Saya Nuri, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.